ya Rasul, kami sudah ditandingi ya Rasul, tapi di musim haji mereka pergi haji, mereka pergi umroh. Kurang kayo kok Pak, solat berjamaah, berzikir yo jo, masyarakat yo jo, tak apa haji lo nyo, apa lo nyo umroh. Dan kami na miskin pun tak bisa dah ya Rasul. Tunjukkanlah ke kami gitu. Jadi kata Nabi, kamu solatlah di masa haji, berjamaah solat subuh. Kemudian isi dengan mendekatkan diri kepada Allah, apakah dengan zikir, apakah dengan doa, apa baca Quran, taklim. Setelah naik matahari, waktu duha awal itu, lalu sholat 2 rakaat yang disebut dengan sholat zuhruk. Sholat zuhruk itu memang tidak bisa di rumah, karena dia berhubungan dengan sholat subuh berjamaah, kemudian tetap berada dalam masjid, berzikir, berdoa, atau baca Quran, atau ta'lim. Nanti setelah masuk waktu duha, lalu sholat 2 rakaat. Nah, kegiatan amalan yang sampai waktu sholat yang 2 rakaat itu sama dengan pahala haji, sama dengan umroh. Tamah kata Rasulullah, sempurna, ya kan? Nah, jadi kalau yang dari subuh ada pulang-pulang sampai zuhur, sampai duha, itu sebenarnya amalan orang-orang yang tidak, jangan yang miskin, yang belum pergi haji. Nah, itu maksudnya. Tapi ada spirit apanya nak Pak? Semangat nyoba ibadah tuh kita. Dawak ini sudah tidak bisa pergi haji, wah saya santai saja Pak. Dalam mau mengajar yang lain gitu ya. Nih kan, ambo cari di Raudah itu Pak, ya berapa kali itu sengaja Pak, orang makajana itu sudah subuh masuk Raudah sampai waktu zuhruk tuh, tapi sholat 2 rakaat, nih kan, kalau lah lewat sholat 2 rakaat tuh lah tuh, beko kan usir itu. Nah cuman kadang-kadang awak kok kan punya akal agak panjang ini Pak, kalau ingin berdoa awak itu berdoa Pak, diangkeknya Pak, disuruhnya Pak. Iya betul Pak. Ya mau enggak, mau besok sujud lama-lama, disujud tu lah mau doa Pak. Aku masih solat macam. Itu Pak, itu kan strategi, tidak mengicu gitu dong. Jadi strateginya model itu gitu. Ada ulama yang mengatakan solat awal di waktu duha itu sebenarnya zuhruk itu nama lain dari solat duha gitu. Itu menunjukkan waktu duha itu sangat utama. Maka isilah Pak dengan sholat duha, mungkin 2 rakaat, ya kan, 4 rakaat, 6, 8, 10, 12, ya, diisi. Nah kita ini kan punya 2 kebutuhan Pak, ada kebutuhan rohani, ada kebutuhan jasmani. Kalau kita berjemur pagi, kini orang takut corona kan disuruh lo berjemur pagi Pak. Nggak lo boleh pakai baju dah Pak. Nah Pak aku buka baju, nggak lo pakai singlet, pakai lo celana 3 perampek Pak. Itulah berjemur-jemur sih di buku halaman rumah. Ya nak, kadang-kadang ada yang terlanjur lo tuh foto Pak, itu posting lo di Facebook berjemur, pakai celana pendek tuh tuh badan nampak, ya kan, lutut ke bawah nampak loh. Itu bawa posting, bawa komen, Pak Haji, kau buka aurat Pak Haji mah coba. Awak di rumah seorangnya Ustaz ya? Iya di rumah seorang Pak, tapi fotonya indahnya tidak sadar sebenarnya Pak, dia punya foto kan. Memang jadi rumah seorangnya, mungkin di puncak rumah tinggi di atas itu seorang banyak semua kan. Tapi dia punya foto tadi, dia kirim, akhirnya sedunia orang tahu. Ya kan, kadang begitu. Itu kebutuhan jasmani. Berjemur pagi itu kebutuhan jasmani. Bekerja dari pagi kebutuhan jasmani. Olahraga kebutuhan jasmani. Lalu mana yang kebutuhan rohaninya? Bagaimana isi kebutuhan rohaninya? Itulah dengan sholat duha. Jadi sholat duha itu adalah memenuhi kebutuhan rohani kita sendiri, karena kita punya 2 kebutuhan, ya kan? Bisa lah Pak sholat duha, panjang
Banyak rakaatnya Ustaz. Kalau ayatnya dah dapat bah, boleh Pak. Pamannya 2 rakaat pertama. Rakaat pertamanya inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, ruku, iktidal, sujud kan? Selesai, naik. Rakaat kedua baca apa? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Selesai 2 rakaat. Mau nambah 2 rakaat lagi, ayatnya masih 7 balik Pak. Rakaat pertama inna ataina, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Boleh ya? Boleh. Kok itu saya ayatnya boleh Ustaz? Enggak boleh dah. Kalau ayatnya itu Pak enggak boleh. Ya. Kalau inna ataina boleh Pak, kalau itu enggak boleh. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Itu itu enggak boleh dah. Tapi kalau inna ataina boleh Pak. Ya kan? Yang penting sholat, baca ayatnya mau diulang, ya kan? Nah, sekurang-kurangnya isilah waktu duha. Itu makanya Allah bersumpah demi waktu duha. Walaupun cerita awalnya menghibur Rasul, tapi dijelaskan dulu waktu yang paling semangat. Makanya orang-orang motivator kan selalu bilang Pak, semangat pagi. Iyo, siang Basurabo semangat pagi, Basurabo sore semangat pagi, Basurabo malam semangat pagi. Nyo ingin Pak, semangat pagi itu dibawa sampai malam. Padahal sebenarnya malam itu ya semangat malam. Makanya Allah mengatakan apa dalam ayat ini? Nah ini, walaili iza saja, demi malam. Jadi lail itu artinya malam, ya kan? Kalau nur laili cahaya malam. Biasanya kalau ada ibu-ibu, kalau nur laili namanya Pak, itu besok kulitnya agak galuk tuh. Karena cahayanya cahaya malam kan. Kalau cahaya malam kan agak gelap Pak. Ya. Walaili iza saja, demi malam apabila telah sunyi. Jadi malam di sini tidak malamnya, tapi ada kalimat penjelasan apabila telah sunyi. Jadi kalau begitu malam itu, malam yang sunyinya itu yang perlu kita perhatikan. Kalau mau dibagi malam itu ada mungkin pembukaan malam lah Pak. Kayak sekarang ini dari maghrib terbenam matahari sampai isya ini, itu mungkin pembukaan malam. Dari habis isya nanti sampai lewat jam 11 itu awal malam. Ya. Jam 11-an sampai jam 2 itu mungkin namanya tengah malam. Ya. Lewat-lewat jam 2-an 3 sampai waktu fajar itu disebut tengah malam, lewat apa namanya tuh? Akhir malam. Nah, yang sunyi itu di akhir malam tuh Pak. Jadi di waktu Allah mengatakan walaili iza saja, demi waktu malam apabila telah sunyi. Telah sunyi itu sepertiga malam yang terakhir itu. Maka itu tidak ada bagi umat Islam malam itu yang tidak yang gelisah, yang apalagi yang hitung-hitung loteng gitu ya, atau berdialog dengan cecak-cecak di dinding umpamanya. Yang gelisah malam itu tidak ada Pak. Jadi malam itu bagi umat Islam 2 kebutuhannya dipenuhi. Tidur itu kebutuhan jasmani. Lalu kebutuhan rohaninya mana? Tahajud. Duha
kebutuhan jasmaninya kerja, olahraga, berjemur, makan. Kebutuhan rohaninya duha. Jadi kalau salamoko tidak pernah sholat duha, berarti bapak kita belum memberi kebutuhan rohani kita pada waktu itu. Malam tidur itu pak, tidur itu kebutuhan jasmani. Dia apa nampak lalu lamo atau kualitasnya pak? Ah itu yang soalnya. Justru dilalu sih pak. Malah patah ada yang bertanya, Pak Ustadz, tadarus sampai pagi lalu sampai sore, besok puasa. Tadarusnya sampai subuh pak. Sudah sholat subuh, nyopupu sampai asar. Nah, itu mencari panjai kapak hilang. Ya nak, ya ada waktu lalunya pak. Nabi itu tidur, bangun, ya kan? Maka itu ada kata-kata sunnah itu kan itu dia tuh. Kaifa salatu Rasulullah fi yaumir Ramadan. Ditanya kepada Aisyah kan? Aisyah mengatakan arba'a la tas'al husnihinna wa tulihinna. Summa arba'a. Nah, summa itu berjarak. Jadi boleh bapak-bapak dipersiapkan. Jadi kalau mau sholat malam, kopinya, tehnya, gulonya pak, ya kan, ayangnya, beko jangan ada ayangnya pak ya lo, ya kan, sajadahnya disiapkan. Nanti sholat tahajud tuh pakai bajunya apa, ya kan, disiapkan pak. Kalau bisa bapak ibu sediakan di rumah itu tempat yang khusus. Kalau kita mau sholat sunat, di situ tampeknya. Kalau kita mau baca Quran, di situ tampeknya. Gitu pak. Mau zikir, ya kan? Termasuk sholat tahajud di situ. Maunya, oh ini variasinya banyak. Saya tidak mau berdebat lah tentang variasi. Karena ada yang mau menang dia saja yang bentur kan. Ada 2, 4 kali tambah 3. Ada 2, 5 kali tambah 1. Ada yang 4, 3. Ada yang 8 sekaligus tambah 3. Mau pilih mana pak? Silakan. Variasi namanya. Kalau bahasa fikihnya tanawwu ibadah. Variasi ibadah. Kadang-kadang Nabi begitu. Kadang-kadang 2, kan? Kadang-kadang ya ada yang 1 terakhirnya, ada yang 3, ada yang 4, 3, ada yang 8 sekaligus, ya kan? Itu variasi, silakan. Malah bagi bapak-bapak sholat malam itu untuk mengusir kantuknya, ya kan? Itu boleh dijaharkan pak. Boleh supaya jangan tidak mengantuk kan? Boleh. Tapi jangan pakai mic lo pak, pinjam lo mic masaji kalau mau sholat kan. Ya jahar itu artinya apa? Allah, ya pak. Jadi selain dari duha, tahajud yang sunat yang lain kalau kita selain sholat di rumah, yang duha tadi kan, boleh ya? Enggak, karena dia sholat siang. Kalaupun kita berjamaah, dulu kan ada sholat berjamaah itu, akhirnya kan kacau juga, ya kan? Kalau sholat duha, sholat rawatib, sholat zuhur, ya kan? Ada berapa sholat? Itu tidak ada karena memang dicontohkan berjamaah tidak ada pula. Tapi Nabi kalau malam ada berjamaah sholat tahajudnya. Makanya kita sholat malam Ramadan kan dijaharkan kan? Jadi ada contohnya. Kalau yang duha tidak ada, sholat rawatib tidak ada, ya kan? Kalau ibu-ibu ya karena untuk sendiri, yang dijaharkan itu yang jahar juga ya pak. Artinya takbirnya, ayat al-fatihahnya, kemudian ayatnya boleh. Kalau yang sholat malam, karena ada contohnya dari Nabi. Yang hebatnya itu pak, Nabi itu membangunkan Ali untuk sholat pak. Apa hubungan Nabi dengan Ali? Minantu pak, coba bayangkan tuh, untuk sholat malam didor pintunya Ali, bangun. Dia pak lihat kalau membangun minantu malam jaga untuk sholat malam. Baik itu keluarga gitu. Makanya pernah
seorang sahabat yang ikut dengan Nabi berjamaah, berdirinya sebelah kiri, lalu ditalik oleh Nabi, dipindahkan ke sebelah kanan. Itulah makanya kalau kita berjamaah 2 orang, satu laki-laki satu laki-laki, ya kan, berdirinya di sebelah kanan. Jadi Allahu Akbar, baca Al-Fatihahnya, baca ayatnya, itu dibolehkan, ya kan, untuk sholat malam. Jadi bisa dalam satu sisi sholat malam Nabi itu ada yang 11 rakaat, malah ulama mengatakan tidak terbatas, sesuai dengan kemampuan. Karena di waktu ditanya kapan sholat, berapa sholat malamnya, hanya diceritakan rakaatain. Makanya boleh saja nanti Ramadan setelah sholat di masjid atau di musola, kita berapa sholat di sini Pak? 223. Nantinya mau pula umpamanya malam sambil kita nunggu sahur umpamanya mau nambah sholat malamnya, boleh. Tapi tidak ditutup lagi dengan witir. Jadi kalau sudah ditutup sholat malam yang pertama tadi sudah witir, maka untuk sholat tambahan berikutnya tidak lagi witir. Karena ada dalil yang mengatakan la witrani fil lail, tidak ada witir dalam 2 kali dalam satu malam. Nah itu, maka itu diusahakan, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak, ya kan. Jadi malam itu sebagai ibadah tambahan dan maqama mahmuda, Allah akan berikan tempat yang mulia. Maka itu Allah bersumpah dengan kalimat walaili iza saja, ya kan, demi malam apabila telah sunyi. Baik, ada lagi yang mau tanyakan? Jadi 2 di situ ya, ada wadduha, ada walaili iza saja. Waktu duha naik, waktu malam sedang sunyi. Makanya Allah turun, nazalallahu ila sama'i dunya, Allah turun ke langit dunia. Begitu dekatnya Allah dengan makhluknya. Siapa yang punya masalah, melaporlah kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Siapa yang punya kesempitan, mintalah kepada Allah, Allah akan berikan kelapangan. Siapa yang punya dosa, maka minta ampunlah kepada Allah malam itu, maka Allah akan berikan ampunan. Ini luar biasa nih Pak. Makanya banyak Allah bersumpah dengan waktu malam. Malah ada satu surat namanya surat sebelum wadduha ini, surat apa? Al-Lail, ya kan? Itu luar biasa lagi itu surat Al-Lail itu, ya kan? Semakin dipelajari semakin baru terasa Pak, ini luar biasanya Al-Quran. Tapi selama ini kita kan hafal saja yang wadduha, tapi bagaimana isi dari surat wadduha. Baik, masih ada? Boleh. Ya. Jadi tidak mesti sekaligus. Yang penting pada waktunya. Iya kan? Sekarang kita punya waktu. Kayak orang kerja di kantor lah. Dia datang, masuknya jam 8 kan, atau setengah 8. Datang jam 7:04 sebelum jam setengah 8 kurang 1/4. Ya kan? Ada kesempatan dia ambil wudhu, dia sholat duha. Kalau dia teruskan sholat duha nanti terganggu pekerjaannya. Tidak boleh gara-gara yang sunat mengganggu yang wajib. Karena dia digaji Pak. Kerja di kantor itu digaji. Jam setengah 8 itu dia harus hidup gajinya. Kalau ingin menghalalkan gajinya tepat waktulah. Jangan terjadi nanti dia rajin sholat duha, rajin berzikir, ala antri orang menunggu. Ma ibu sedang duha.
sedang berzikir, nggak boleh.